Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan uji beda pada dua kelompok sampel yang berpasangan. Ini adalah sangat penting dan cukup sering juga ditanyakan oleh para subscriber Kanda Data. Jika sampelnya berpasangan, uji bedanya pilihannya apa saja. Kemudian asumsi-asumsi yang dipersyaratkan apa saja. Baik, jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama kita perlu memahami dulu konsep uji beda. Jadi, dalam statistik itu untuk uji asosiatif itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah uji pengaruh, kemudian uji hubungan, dan yang ketiga adalah uji beda. Kita akan membahas mengenai uji beda atau uji komparasi. Nah, di sini untuk uji beda sendiri terdiri ada yang dua kelompok sampel, ada juga yang lebih dari dua kelompok sampel. Kalau kita menggunakan dua kelompok sampel, ya itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian satu lagi yang perlu kita pahami bahwa pada uji beda dua kelompok sampel ini ada sampel yang berpasangan, ada juga sampel yang saling bebas atau saling independen ya, independent sampel. Nah, bagaimana cara memahami untuk sampel yang berpasangan? Jadi begini, saya berikan contoh untuk memudahkan. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah riset atau penelitian, misalkan di bidang pendidikan, seorang peneliti tersebut ingin mengetahui apakah dengan penerapan metode pembelajaran yang baru itu efektif tidak terhadap nilai belajar siswa, terutama di sini adalah yang diamati matematika. Nah, peneliti tersebut selanjutnya melakukan pengamatan jumlah populasi. Nah, ternyata jumlah populasi yang akan diambil adalah di sebuah SMP XYZ. Nah, di SMP XYZ ini secara purposif diambil kelas 2. Nah, dari kelas 2 tersebut dengan metode sampling yang sudah direncanakan akhirnya terpilihlah dua kelas. Nah, dua kelas ini yang akan dijadikan sebagai eksperimen untuk pembelajaran baru. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, kemudian setelah itu peneliti tersebut melakukan yang namanya pretest. Pretest ini untuk mengukur bagaimana kemampuan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran yang lama atau existing. Nah, selanjutnya untuk mengukur efektivitas di sini guru tersebut atau peneliti tersebut melakukan eksperimen yaitu penerapan metode pembelajaran yang baru. Misalkan selama satu semester. Nah, di akhir semester ini dilakukan pengujian kembali yang dinamakan dengan post-test. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah kita membandingkan antara pre-test dan post-test. Dan yang menjadi peserta pre-test dan menjadi peserta post-test itu adalah orang yang sama, siswa yang sama. Itu namanya dengan sampel berpasangan. Jadi konsepnya seperti itu. Atau contoh di bidang riset pertanian. Misalkan ada peneliti pertanian yang mengamati bagaimana eh, efektivitas penyuluhan terhadap peningkatan produksi padi. Jadi sebelum penyuluhan dilakukan pretest, kemudian dilakukan program penyuluhan, kemudian follow up selama 3 bulan ya. Setelah selesai di bulan ketiga dilakukan ini apa namanya pretest. Oh, bukan 3 bulan ya kalau padi itu ya 4 bulan atau 5 bulan ya. Di akhir panen dicatat lagi produksinya. Nah, kita ingin melihat bagaimana perbedaan produksi padi dengan adanya penyuluhan. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Itu antara pretest dan posttest menggunakan petani yang sama. Itu namanya sampel yang berpasangan. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu konsep yang ini dasarnya, kita akan menggunakan uji apa? Jadi pada prinsipnya, ya, kalau kita menggunakan uji beda, kita adalah mengetahui bagaimana perbedaan rata-rata atau min. Nah, di sini kita bisa menggunakan uji T sampel berpasangan atau parity test atau paired sample t-test.
kita bisa menggunakan uji ini, uji T. Nah, ketika kita memilih menggunakan uji T, di situ ada sejumlah asumsi yang dipersyaratkan. Asumsi utama yang perlu dipenuhi adalah data terdistribusi normal. Nah, oleh karena itu, kita harus memastikan data yang telah kita peroleh tadi terdistribusi normal atau tidak. Misalkan tadi kan kita mengamati nilai matematika antara metode pembelajaran lama dengan yang baru. Nah, kita ujilah nilai matematika tersebut apakah normal atau tidak distribusinya. Kemudian tadi yang produksi padi sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan, apakah sama atau tidak untuk normalitasnya apa normal atau tidak. Nah, kalau normal, kemudian itu datanya sudah pasti numerik, kita bisa menggunakan sampel uji tes sampel berpasangan. Karena tadi kita sudah memastikan bahwa dua kelompok sampel tersebut adalah berpasangan. Tinggal kita memastikan uji normalitas. Baik, jadi sangat mudah ya ketika kita akan melakukan uji beda pada dua kelompok sampel yang berpasangan dan kita udah pastikan datanya sampelnya adalah berpasangan, kita menggunakan sampel yang sama. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas. Uji normalitas bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan salah satunya Kolmogorov-Smirnov atau juga bisa Shapiro-Wilk ya, bisa pilih salah satu itu hasilnya akan sama. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana pertanyaan? Kalau tidak terdistribusi normal. Jika tidak terdistribusi normal, eh, peneliti disarankan melihat apakah ada data outlier ya. Kemudian apakah instrumen yang digunakan sudah benar, metode yang dipakai sudah tepat. Kalau sekiranya semua metode, kemudian sampel dan lain-lain sudah tepat, dan ternyata hasilnya tidak terdistribusi normal, artinya kita tidak bisa menggunakan uji T, sampel berpasangan, karena salah satu asumsinya tidak terpenuhi. Kalau asumsinya tidak terpenuhi, maka bisa menimbulkan peluang terjadinya bias. Oke. Lalu, kalau terjadi seperti itu, uji apa yang dapat dijadikan sebagai alternatif? Nah, di sini kita bisa menggunakan pendekatan ujian non-parametrik. Kalau ternyata kita lakukan dengan berbagai cara ternyata tidak terdistribusi normal, kita bisa mempertimbangkan menggunakan uji Wilcoxon. Ya, nah, di uji Wilcoxon ini, tadi untuk asumsi kelompok sampel yang berpasangan kan sudah terpenuhi. Kemudian yang tidak terpenuhi kan data tidak terdistribusi normal. Nah, di uji Wilcoxon ini, tidak ada prasyarat asumsi data harus terdistribusi normal. Karena basisnya berbeda dengan yang uji T. Jadi kita bisa menggunakan alternatif uji Wilcoxon. Selain itu, kalau kita membandingkan untuk data yang diukur dengan skala ordinal, kita juga bisa menggunakan uji Wilcoxon. Jadi kesimpulannya, kalau uji beda, kalau data kita adalah data parametrik, yaitu skala interval rasio, kita bisa menggunakan uji T, sampel berpasangan. Kita lakukan uji normalitas. Kalau normal, ya lakukan pakai uji T. Kalau tidak normal, kita bisa pakai uji Wilcoxon. Selanjutnya, kalau data kita adalah non-parametrik, misalkan skala ordinal, kita bisa langsung memilih uji Wilcoxon. Kalau kita ingin membandingkan dua kelompok sampel yang berpasangan. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.